Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Prasila, NPM A1I020004 dari kelas B, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Kebudayaan dan Pendidikan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran dari perspektif berbeda. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme adalah perspektif teoritis yang mengembangkan dan menjelaskan pembelajaran dan perilaku dalam kerangka hubungan stimulus-respon. Yang kedua, psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah perspektif teoritis yang memfokuskan pada proses-proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Yang ketiga, teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah perspektif yang memfokuskan pada bagaimana orang mengamati orang lain dan bagaimana mereka akhirnya memperoleh kendali atas perilaku mereka sendiri. Yang keempat, proses kognitif. Proses kognitif adalah suatu cara merespon atau memikirkan secara mental informasi atau suatu peristiwa. Menurut Piken, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Yang ketiga, ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Implikasi teori Piken untuk pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Maka dari itu, guru harus membantu anak-anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaklah dirasakan baru tetapi tidak asing. Kognitif terdiri atas 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, aplikasi atau penerapan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, evaluasi. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif. Proses lebih penting daripada hasil. Disebut juga sebagai model perseptual. Persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi hubungan dengan tujuan belajar. Perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak nampak dalam bentuk tingkah laku. Situasi belajar atau materi pelajar yang dipisah-pisahkan menjadi komponen-komponen kecil atau dipisah-pisah akan menghilangkan makna. Belajar merupakan proses internal yang terdiri dari perolehan informasi, ingatan, pengelolaan informasi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar juga merupakan aktivitas berpikir yang kompleks. Keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. Materi pembelajaran dan proses pembelajaran disusun dengan pola mulai dari sederhana sampai ke kompleks. Keberagaman individu peserta didik perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan selanjutnya. Penyimpanan memori jangka panjang. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik dari suatu pada hari sebelumnya dan nantinya. Yang kedua, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Yang ketiga, pengetahuan eksplinsif. Pengetahuan eksplinsif adalah pengetahuan yang didasari dan dapat dijelaskan secara verbal seseorang. Yang keempat, pengetahuan implisif adalah pengetahuan yang tidak dapat diingat atau dijelaskan seseorang secara sadar namun memengaruhi pikiran dan perilaku seseorang tersebut.
Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Belajar tidak harus berpusat kepada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Oleh karena itu, peserta didik harus dibimbing agar aktif menemukan sesuatu yang dipelajarinya. Konsekuensinya, materi yang dipelajari harus menarik minat belajar peserta didik dan menantangnya sehingga mereka asik dengan keterlibatan proses pembelajaran. Yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Peserta didik akan sulit memahami bahan pelajaran jika frekuensi belajar hitungan loncat-loncat. Dalam proses pembelajaran, guru harus memerhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat suatu berdasarkan dirinya sendiri. Untuk terjadinya proses belajar harus tidak ada proses paksaan agar sifat egoisentisnya tidak terbunuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.